Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Rina, dalam mata kuliah Sistem Pakar. Kali ini kita akan membahas tentang materi sistem berbasis aturan. Apa sih sistem berbasis aturan? Sistem berbasis aturan ini sebenarnya adalah nama lain dari sistem pakar. Kenapa? Karena komponen utama dalam sistem pakar adalah basis pengetahuan yang di dalamnya adalah sekumpulan pengetahuan yang berbentuk aturan. Ya. Oke, ini adalah sistem berbasis aturan. Jadi, di dalam sistem berbasis aturan, atau bisa kita namakan sebagai knowledge based system, itu menggunakan metode inferensinya adalah modus ponens sebagai dasar untuk memanipulasi aturan yang ada. Fakta A benar dan operasi A implikasi B benar, maka otomatis B juga akan bernilai benar. Nah, dengan menggunakan teknik searching dan penyesuaian pola, jadi pattern matching, maka sistem berbasis aturan ini akan mencari kesimpulan dengan cara melakukan pengecekan fakta dari awal sampai akhir, terus kemudian nanti akan didapatkan sebuah kesimpulan. Ini adalah contoh sistem berbasis aturan. Contoh ada rule 1 sampai rule 3, di mana rule 1 dan rule 2 ini membutuhkan inputan sebuah fakta dan menghasilkan sebuah fakta baru. Sedangkan rule 3, ini faktanya diperoleh dari rule 1 dan rule 2, kemudian menghasilkan fakta baru juga. Nah, kalau kita lihat, apabila sebuah sistem itu hanya terdiri dari satu rule saja, rule 1 saja, atau rule 2 saja, atau rule 3 saja, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai sistem berbasis aturan. Kenapa? Karena tidak bisa dilakukan chaining atau inferensi gitu ya. Jadi pada waktu proses inferensinya, kalau misalnya rule-nya cuma rule 1 saja gitu ya, maka ya rule-nya yang jalan cuma rule 1, tidak ada chaining atau keberantaian gitu ya, keterkaitan antara rule 1, rule 2, rule 3 gitu. Nah, jadi contoh di sini misalnya rule 1 premisnya adalah suhu udara sekitar di atas 32 derajat. Misalnya faktanya adalah memang suhunya di atas 32 derajat. Maka dari rule 1 menghasilkan sebuah fakta baru yang mengatakan bahwa cuacanya adalah panas. Kemudian kalau kita menjalankan rule 2, kelembapan udara relatif di atas 65%. Setelah kita cek faktanya memang di atas 75%, maka muncul fakta baru, yaitu udara sangat lembab. Nah, berdasarkan rule 1 dan rule 2 yang sudah menghasilkan fakta baru, maka kita bisa menjalankan rule 3, yaitu if cuacanya panas, cuaca panas tadi adalah fakta yang diperoleh dari rule 1, dan udara sangat lembab adalah fakta yang diperoleh dari rule 2, maka sangat mungkin terjadi badai. Jadi terjadi badai adalah fakta baru lagi yang ditemukan berdasarkan dari rule yang ada. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh rule set. Ini adalah contoh kumpulan rule dalam kasus identifikasi binatang. Misalnya ada 10 rule, masing-masing rule memiliki keterkaitan. Jadi misalnya ada kategori binatang, kemudian kategori binatang ini digunakan untuk mengklasifikasikan dia termasuk nama binatang apa, seperti itu. Nah, kumpulan rule tadi tidak selalu dituliskan dalam bentuk rule ya, teman-teman. Bisa juga dituliskan dalam bentuk diagram pohon seperti ini, atau biasanya dinamakan sebagai tree. Nah, kalau kita sudah punya rule setnya, kumpulan rule-nya tadi yang kita tulis dalam bentuk rule proposisi ataupun dalam bentuk diagram pohon tadi, maka selanjutnya kita bisa melakukan reasoning gitu ya. Nah, reasoning ini adalah proses untuk menentukan kesimpulan. Jadi dari fakta-fakta yang ada di tracing, terus kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Supaya bisa melakukan reasoning, maka kita memiliki dua macam cara
yang bisa dilakukan di dalam sistem pakar, yaitu ada forward chaining dan ada backward chaining. Nah, masing-masing forward chaining dan backward chaining akan kita pelajari lebih dalam nanti setelah UTS. Ya, jadi sebelum UTS kita akan membangun rule setnya, kumpulan rule-rule-nya. Setelah kumpulan dari rule-nya jadi, maka nanti setelah UTS kita akan belajar bagaimana cara melakukan inferensi, menarik kesimpulan dari kumpulan rule tersebut. Oke, ini adalah knowledge based system ya, atau basis pengetahuan di dalam bahasa Indonesia. Nah, basis pengetahuan adalah sebuah basis data yang digunakan untuk memanajemen pengetahuan di dalamnya, gitu ya. Jadi di dalamnya kita bisa mengumpulkan pengetahuan, mengorganisasikan pengetahuan, bisa mendapatkan pengetahuan yang baru lagi, seperti itu. Itu adalah KBS. Nah, biasanya bentuk pengetahuan yang ada di dalam KBS ini bisa kita gunakan di dalam bahasa pemrograman expert system atau kecerdasan buatan. Contoh ada aplikasi Prolog, Lips gitu ya, atau shell-nya yang khusus untuk expert system, yaitu sebuah aplikasi yang di dalamnya itu sudah tertanam forward atau backward chaining. Jadi kita tinggal memasukkan pengetahuannya apa sih gitu. Nah, bentuk pengetahuannya itu harus kita simpan di dalam KBS. Nah, KBS ini berisi fakta-fakta yang sudah dibentuk dalam sebuah aturan, bisa dalam bentuk proporsional logic maupun dalam bentuk predikat kalkulus. Dalam mata kuliah ini kita akan membahas basis pengetahuan yang di dalamnya adalah aturan-aturan dalam bentuk proporsional logic. Nah, fungsi dari basis pengetahuan. Jadi sama kayak manusia ya, kalau misalnya sebelum manusia berpikir itu manusia harus punya pengetahuan dulu. Jadi fungsi dari pengetahuan ini sangat penting. Karena kalau manusia nggak punya pengetahuan, maka dia tidak bisa melakukan analisa dan menyimpulkan sesuatu dengan baik. Nah, forward dan backward chaining tadi adalah cara berpikir manusia untuk menyimpulkan sesuatu. Sedangkan basis pengetahuan itu adalah ilmu-ilmu yang sudah dipelajari oleh manusia, baik itu dari sekolah maupun dari pengalaman-pengalaman. Seperti itu. Jadi, fungsi basis pengetahuan ini sangat penting sekali di dalam sistem pakar. Nah, konsep dasar di dalam pengetahuan kita harus tahu ada 3 level abstraksi ya, tingkatannya dimulai dari data yaitu sekumpulan fakta-fakta yang ada. Contoh di kasus yang tadi adalah cuaca panas gitu ya. Kemudian informasi, bentuk olahan dari data yang sudah memiliki makna, misalnya adalah cuaca hari ini di Kota Malang panas. Nah, itu sudah dalam bentuk informasi. Kemudian level selanjutnya adalah menjadi dalam bentuk pengetahuan. Nah, bentuk pengetahuan ini bisa kita tuliskan di dalam proporsional logic maupun predikat kalkulus di dalam sistem pakar. Ya. Kemudian elemen dasar di dalam KBS. Jadi elemen dasar di dalam KBS itu ada 2. Ya. Yang pertama adalah fakta, dan yang kedua adalah aturan-aturannya. Jadi berdasarkan fakta-fakta ini dibentuk menjadi dalam sebuah aturan. Nah, kita perlu tahu di dalam kehidupan ini bahwa segala sesuatu itu bisa mengandung ketidakpastian, ya. Segala sesuatu itu bisa mengandung sesuatu yang tidak pasti, demikian juga di dalam fakta yang kita ketahui, demikian juga di dalam aturan yang sudah kita buat, demikian juga dari pengetahuan yang kita peroleh dari pakar, semua bisa mengandung ketidakpastian. Nah, materi ketidakpastian akan kita pelajari juga setelah UTS nanti ya. Oke, hari ini nanti kita akan fokus di dalam proses rekayasa pengetahuan, yaitu proses untuk melakukan akuisisi pengetahuan, melakukan validasi pengetahuan, dan kemudian merepresentasikan dalam bentuk yang bisa dimengerti oleh komputer. Dalam hal ini adalah sistem pakar. Oke, langkah-langkah untuk membangun KBS akan kita bahas di video yang lain.